Episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia hari ini akan membahas berita-berita menarik untuk teman-teman fans Chelsea. Mulai dari pesan semangat Liam Rowe Senior kepada supporter The Blues untuk segera move on atas kekalahan di laga semifinal melawan Arsenal. Lalu Zona Chelsea Indonesia juga akan membahas dari portal berita terkenal asal Inggris yang membeberkan rencana transfer Chelsea untuk di musim panas nanti. Dan yang terakhir adalah berita dari salah satu superstar timnas Ukraina Mikhailo Mudryk yang lagi-lagi mendapatkan ban. Seperti apakah detail berita selengkapnya? Banned apakah yang didapat oleh Mikhailo Mudryk? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Pada hari Rabu kemarin, tepatnya di ajang semifinal kompetisi Carabao Cup, The Blues harus merasakan kekalahan yang membuatnya tersingkir sekaligus gagal untuk memastikan diri kembali tampil di stadion kebanggaan masyarakat Inggris yaitu Wembley. Skuad Chelsea yang tertinggal 3-2 pada leg pertama sebenarnya tampil solid dan telah menunjukkan effort yang luar biasa di kandang Emirates Stadium. Banyak sekali momen-momen unik atau lucu yang terjadi di pertandingan ini, mulai dari kontrol bola konyol Liam Rowe Senior yang akibat aksinya ini seharusnya Liam Rowe Senior menjadi keren, namun justru aura yang ia miliki semakin menurun dan berakibat bahan tertawaan di sosial media. Tak sedikit para netizen membanding-bandingkan dengan kompilasi video-video dari manajer sepak bola lain yang dengan sangat keren dan elegan saat melakukan kontrol bola dari pinggir lapangan. Liam Rowe Senior justru melakukan hal yang sebaliknya dan mungkin ia bisa membela diri atau beralasan karena Liam Rowe Senior tidak mengenakan kacamata ketika melakukan aksi konyol tersebut. Lalu momen yang kedua adalah saat corner kick dilakukan oleh tim Arsenal. Skuad The Blues mengantisipasi hal itu dengan menarik keluar beberapa pemainnya untuk lari ke tengah lapangan agar menghindari tumpukan pemain di dalam kotak penalti. Sehingga dengan aksi ini akan memudahkan tugas Robert Sanchez dalam merebut bola corner. Lalu momen yang mendapat sorotan selanjutnya adalah ketika Kai Havertz mencetak gol ke gawang Chelsea. Lalu ia menunjuk badge Arsenal di bajunya, di mana aksi tersebut tentu saja memberikan sedikit luka kepada fans Chelsea, meskipun tidak ada larangan yang mengatur hal itu. Suka atau tidak suka, prestasi terbaik yang pernah didapat oleh Kai Havertz sebagai atlet sepak bola adalah saat ia berseragam Chelsea, dan atas hal ini Kai Havertz seharusnya bisa bertingkah sedikit lebih bijak dan tidak perlu melakukan aksi menunjuk badge Arsenal untuk menunjukkan rasa respect kepada tim lamanya. Meskipun sekali lagi Zona Chelsea Indonesia tekankan, tidak ada aturan yang melarang hal itu. Yang lebih unik lagi dari gol kemenangan Arsenal kemarin adalah Enzo Fernandez dan Robert Sanchez justru terlihat dari video ini seolah mereka juga ikut merayakan gol dari Arsenal. Namun yang terjadi adalah justru sebaliknya, dan disinilah leadership dari Enzo Fernandez sebagai kapten Chelsea sangat terlihat ketika ia menyemangati sang kiper atas kebobolan tersebut, dan sepertinya Enzo Fernandez merasa Chelsea secara keseluruhan telah melakukan yang terbaik di pertandingan ini demi bisa membawa Chelsea lolos ke final. Terlihat jelas kekalahan ini sangat membuat beberapa skuad Chelsea terpukul, khususnya kepada Wesley Fofana yang bahkan sampai menangis atas hasil pertandingan kemarin. Wesley Fofana merasa sedih karena ia gagal membawa Chelsea ke partai final. Dan jika melihat sejarah ke belakang, sang pemain asal Perancis ini memang belum pernah berkontribusi untuk memberikan trofi kepada Chelsea
sejak didatangkan pada tahun 2022. Dari 2 trofi yang sudah diraih oleh The Blues sejak kedatangannya, di 2 pertandingan tersebut tidak ada nama Wesley Fofana ketika bermain di laga final, dan inilah alasan terbesar mengapa Wesley Fofana nampak sangat sedih setelah peluit akhir dibunyikan. Sang manajer mencoba untuk menenangkan para fans dan para pemainnya untuk segera move on, dan Liam Ross Senior juga merasa bangga atas perkembangan yang ditunjukkan dari pemain-pemainnya. Selamat untuk Arsenal yang berhasil menang dan lolos ke final. Semoga Manchester City yang akan menjadi juaranya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang rencana transfer Chelsea untuk di musim panas nanti. Bursa transfer musim dingin baru saja ditutup beberapa hari yang lalu. Namun pemberitaan tentang rencana transfer Chelsea sudah mulai bermunculan di timeline sosial media. Menurut The Athletic, sebuah perusahaan media olahraga digital berbasis langganan yang menyediakan liputan mendalam, laporan original, dan analisis berkualitas tinggi, The Blues dikabarkan akan mengincar pemain-pemain untuk memperkuat sektor tertentu. Chelsea akan mencari bek baru, gelandang baru, dan penyerang baru pada bursa transfer musim panas nanti. Lewat pemberitaan yang sama, Chelsea juga akan menyambut Giovanni Quenda yang baru akan bergabung bersama skuad The Blues di bulan Juli nanti. Seorang pemuda yang masih berusia 18 tahun didatangkan oleh Chelsea dengan biaya sebesar 44 juta pound sterling pada bulan Maret 2025 lalu. Untuk yang bertanya, mengapa di bulan Maret Chelsea bisa mendatangkan Giovanni Quenda padahal bursa transfer sudah ditutup? Maka jawabannya adalah bursa transfer itu diperuntukkan untuk mengatur kapan seorang pemain bisa didaftarkan, sedangkan kesepakatan bisnis atau jual beli antar klub bisa terjadi kapan saja di sepanjang tahun, dan Chelsea tidak menyalahi aturan apapun ketika mendatangkan Giovanni Quenda di bulan Maret tahun 2025 lalu. Selain Giovanni Quenda, The Blues juga sedang menanti-nanti pulangnya sang penjaga gawang mereka yang kini sedang bermain membela RC Strasbourg, yaitu Mike Penders, saat memasuki pergantian musim 2026-2027. Mike Penders memiliki postur tubuh yang sangat ideal untuk menjadi seorang penjaga gawang, dan tentu saja sosok ini sangat mengingatkan kita kepada mantan kiper Chelsea, yaitu Thibaut Courtois. Sama-sama berasal dari negara yang menjadi surganya coklat, yaitu Belgia, lalu memiliki postur tubuh tinggi besar, cepat atau lambat, Mike Penders juga akan mengikuti jejak seniornya Courtois untuk menjadi kiper utama Chelsea. Sedangkan untuk kiper Chelsea lainnya, yaitu Philip Jorgensen, besar kemungkinan ketika memasuki akhir musim nanti, sang penjaga gawang yang membawa The Blues menjuarai Conference League musim lalu juga akan berganti klub di musim panas nanti. Philip Jorgensen yang membutuhkan menit bermain, maka opsi terbaik untuknya adalah pergi dari Chelsea di akhir musim nanti. Sebagai kesimpulan, Chelsea akan mengincar minimal 3 pemain di musim panas nanti yang akan mengisi posisi bek, posisi gelandang, dan juga penyerang. Jika zona Chelsea Indonesia boleh memilih, maka ketiga pemain itu adalah Alessandro Bastoni, Elliot Anderson, dan Kenan Yildiz. Kalau menurut kalian Blues, siapakah 3 pemain yang ingin kalian datangkan untuk memperkuat Chelsea di musim depan? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang Mykhailo Mudryk yang lagi-lagi terkena banned. Bintang Chelsea asal Ukraina Mykhailo Mudryk lagi-lagi mendapatkan sorotan karena tingkah lakunya. Yang pertama adalah karena kasus doping yang menjeratnya
pada November tahun 2024 lalu akibat kandungan zat meldonium. Atas dugaan ini, Mikhailo Mudryk harus menepi dari dunia sepak bola karena mendapatkan skorsing dari Federasi Sepak Bola Inggris atau biasa disebut FA. Pada kasus ini, Mudryk sebenarnya belum tentu dinyatakan bersalah karena tuduhan tersebut masih belum dijatuhi vonis apakah Mudryk bersalah atau tidak. Lalu kasus yang menimpa Mikhailo Mudryk kedua adalah hukuman larangan mengemudi selama 1 tahun oleh pemerintah Inggris. Mikhailo Mudryk dihentikan oleh polisi saat mengendarai BMW M8 miliknya dengan kaca jendela yang terlalu gelap dan masih menggunakan plat nomor dari Ukraina. Tak cukup dengan 2 kasus, Mudryk lagi-lagi mendapatkan banet. Namun kali ini adalah bukan permasalahan yang serius karena banet tersebut didapatkan gara-gara sebuah game online yang bernama Counter-Strike 2. Mikhailo Mudryk dijatuhi hukuman larangan bermain selama 1 bulan, tepatnya 28 hari, dari platform CS2 Faceit. Hukuman ini diberikan karena perilaku toksik dalam kolom obrolan chat, di mana Mudryk dilaporkan telah melontarkan komentar ofensif terhadap pemain asal Polandia. Selain larangan bermain selama 28 hari, status verifikasi akunnya di platform Faceit juga dicabut dan ia diperkirakan baru bisa aktif kembali bermain di game tersebut pada bulan Maret 2026. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.